Mau bertanya tentang kajian sholat berjamaah. Pertanyaannya, saya tidak pernah mengikuti sholat berjamaah di lingkungan saya bekerja. Alasannya, 1. Tempat wudhu gabung laki-laki dan perempuan. 2. Karena saya perempuan, jadi pemahaman saya lebih baik sholat di rumah. 3. Saya lebih nyaman sholat sendiri di rumah karena saya merasa tidak nyaman mengikuti sholat berjamaah di sana seperti alasan saya tadi. Apakah salah saya mengambil keputusan seperti itu? Oh, syukron. Betul. Ya, jadi seorang wanita lebih baik memang sholat di rumah atau sholat di ruangannya sendiri. Itu lebih baik. Ya. Jadi itu lebih baik daripada dia sholat berjamaah di masjid. Tapi tidak ada larangan dia ke masjid. Allahu a'lam. Pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jika kita datang ke masjid dan kemudian sholat tahiyatul masjid, lalu tiba-tiba iqomah, apakah ana menghentikan sholat atau bagaimana? Jika datang ke masjid dan kemudian sholat tahiyatul masjid, lalu tiba-tiba iqomah. Nah, tadi ini sudah terjawab ya. Jadi kita sholat sunnah, tiba-tiba qomat. Kira-kira ini batalin atau lanjutin? Ya, kalau kita tidak tahu daerah tersebut, ini imam, ini bacaannya cepat atau pendek, ya sudah saat itu sholat sunnahnya dibatali. Tapi kalau kita tahu karakter imam tersebut, oh imam ini panjang bacaannya, bisa saya kejar, silahkan lakukan, silahkan lanjutkan sholat sunnahnya, tapi lakukan seringan-ringan mungkin. Ya, Allahu a'lam. Kemudian anak ingin bertanya, ketika sedang bersafar apakah kita wajib untuk azan dan iqomah? Azan dan iqomah ini hukumnya fardu kifayah. Ya, bahkan kalau sudah ada azan, apakah kita boleh azan lagi? Boleh, silakan. Sholat sendiri bolehkah kita azan dan iqomah? Boleh. Ya, disunnahkan untuk yang sholat sendiri pun dia untuk azan dan iqomah. Allahu a'lam. Apakah keutamaan sholat berjamaah berkurang ketika masa pandemi sekarang ini dikarenakan protokol soft longgar dan sebagainya, physical distancing? Ya. Tentu orang ya, jadi sebagian masjid saat ini masih social distancing atau jaga jarak saat ini, insya Allah. Ya, karena memang mengikuti peraturan yang ada. Sebagaimana hadis ya kita ingat hadis. Jadi orang yang ketika melakukan safar atau dalam keadaan sakit, meskipun dia sholatnya sendirian, ya apalagi di rumah sakit dia sholat sendirian dalam keadaan opname, maka dia tetap terhitung berjamaah. Kalau memang dia biasa berjamaah dalam kondisi sehat dan normal, dia terhitung pahala. Ya, makanya rugi orang yang sakit di masa normal dia tidak ngapa-ngapain ini. Ya, di masa sehat dia tidak mau ke masjid, baru sakit baru nyesel saya tidak ke masjid. Ini tidak dapat apa-apa. Tapi kalau di masa normal, masa sehat, dia ke masjid terus 5 waktu dia ke masjid. Kemudian Allah takdirkan dia sakit, dia sholat sendiri di rumah. Apakah dia mendapatkan pahala berjamaah? Ya tentu, sebagaimana hadis yang sudah kita pernah bahas. Ya. Dari itu social distancing yang dilakukan saat ini, apakah kita dapat keutamaannya? Insya Allah dengan izin Allah kita dapat keutamaan tersebut. Kenapa? Karena kita mengikuti sebagaimana anjuran dari pemerintah dan para ulama. Ya, social distancing. Ya. Jadi jangan sudah ada yang bertanggung jawab dalam hal ini. Ya, kalau seandainya dalam kondisi normal kita biasa rapat. Dalam kondisi normal sangat-sangat rapat. Ini karena ada himbauan, karena memang ada fatwa ulama, ya sudah kita mengikuti yang ada. Kita hanya sebagai orang awam kita mengikuti apa yang menjadi langkah-langkah para ulama kita. Kenapa? Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan al ulama'u warasatul anbiya. Ulama itu pewaris Nabi. Kalau bukan ulama yang kita ikuti, lantas siapa? Ya, maka ini berbahagialah orang yang di masa normal, di masa sehat dia rapat sholatnya. Sekarang ada social distancing, insya Allah
ya dia tetap mendapatkan keutamaan sholat berjamaah. Kelihatannya secara fisik dia jaga jarak, tapi insya Allah di hadapan Allah dia terhitung. Kalau tidak ada uzur seperti ini, dia akan rapat. Cuman ada uzur, dijaga jarak. Allahu a'lam. Tapi ada pertanyaan lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah melimpahkan rahmat dan kesehatan kepada kita semua ya, dan yang menyaksikan kajian ini serta semua kaum muslimin seluruhnya. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin bertanya di luar tema, apakah boleh jika besan saling menikah sedangkan masih ada pernikahan anaknya? Gimana ceritanya nih? Besan antar mantu. Jadi gimana nih ya? Mertua ya? Ya kan? Mertua kan? Mertua ketemu mertua. Gimana berarti ya? Bapaknya anak bapaknya suami dengan ibunya istri. Bolehkah dia menikah? Secara secara hukum ya, bahwasanya tidak ada yang diharamkan dari hal ini. Ya, tidak ada yang diharamkan dalam hal ini. Bolehkah dia menikah? Boleh. Ya. Jadi antara ya besanan, karena hubungan besan, bolehkah menikah? Boleh. Ya. Yang tidak boleh ya, jadi bapaknya ini atau ya mertua kita menikah dengan yang mantan mantan menantu kita. Ya, kita menikah dengan mantan menantu itu tidak boleh. Ya, ini hukumnya haram. Kenapa? Dia sudah menjadi anak. Ya, secara tidak langsung sudah hitungan anak. Tapi kalau antar besan ini diperbolehkan. Ya, Allahu a'lam. Ustaz, ana pernah mendengar satu ceramah Ustaz di medsos ketika kita sholat terus kemudian orang tua meminta tolong, maka kita wajib membatalkan sholat kita. Mohon penjelasannya. Jadi ana masih bingung. Kalau itu sholat sunnah, orang tua kita manggil, tidak apa-apa, kita batalkan sholat. Tapi kalau itu sholat wajib, maka tidak boleh dibatalkan. Kenapa? Ini sholat wajib. Artinya apa? Wajib dia mentaati Allah dan wajib juga mentaati orang tua. Ketika dua wajib ini berkumpul, mana yang lebih kita utamakan? Ya, mana yang lebih kita utamakan? Maka tentu kewajiban kepada Allah lah yang lebih kita utamakan. Ya. Tapi kalau yang dilakukan itu adalah sholat sunnah. Nah, ingat sholat sunnah. Maka sholat sunnah dia sholat duha. Ya, anggap sholat duha. Sholat duha hukumnya wajib, taat kepada orang tua. Sholat sunnah sholat duha hukumnya sunnah, taat kepada orang tua hukumnya wajib. Maka yang wajib lebih kita dahulukan. Maka perlu dirinci dulu ya. Jadi dirinci sholat apa ini? Kalau dia sholat sunnah boleh dibatalkan kalau orang tuanya manggil. Tapi kalau dia melakukan sholat wajib, maka tidak boleh dibatalkan sholatnya. Allahu a'lam. Kemudian pertanyaan berikutnya, apa yang harus makmum lakukan jika imam sudah menyelesaikan bacaannya dan melanjutkan gerakan berikutnya sedangkan makmum masih belum menyelesaikan bacaannya? Kalau dia sholat jahriyah yang insya Allah sebentar lagi kita bahas, maka sudah cukup bacaan imam itu juga untuk bacaan makmum. Kalau sholat sirriyah baru ya diusahakan makmum tetap baca, kecuali makmumnya datang masbuk. Ya, fi suhufi Ibrahim wa Musa, dia baru datang Allahu Akbar. Ini tidak mungkin dia baca Al-Fatihah. Ya, tidak mungkin dia mau baca bacaan lagi. Kenapa? Sudah di akhir kok. Ya, walam yakullahu kufuwan ahad, Allahu Akbar. Tidak mungkin. Kalau dinyelesaikan Fatihah, tidak mungkin ditinggal sampai sujud.
Ya, maka dari itu ya, jadi bacaan jahriyah, ingat kalau sholat jahar subuh, maghrib, isya, maka bacaan imam adalah bacaan bagi makmum. Tapi kalau sholat sirriyah di awal, ingat di awal, maka tetap seorang makmum diusahakan makmum tetap membaca surat Al-Fatihah. Allahu a'lam. Ingin bertanya sah atau tidak sholat kalau orang tersebut bertato. Secara tidak langsung, ya, kalau orang bertato ini adalah orang yang bertaubat, insya Allah, ya, dia bisa masuk air. Tapi kalau dia bukan orang yang bertaubat, secara tidak langsung, ya, dia tidak terhitung sah. Kenapa? Karena tato ini paten. Ya, kalau kita lihat ya, air ketika dibasuh di bagian tubuh kita untuk wudhu ini tidak masuk. Kenapa? Sesuatu yang memang menghalangi air untuk menyentuh kulit ini harus dihilangkan. Jadi hilangkan terlebih dahulu. Tapi kalau dia sudah bertobat, tapi menghilangkan ini susah, tidak mungkin bisa hilang. Ya, tidak mungkin bisa hilang. Tapi dia sudah bertobat. Bagaimana? Insya Allah. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani orang di atas kemampuannya. Kalau dia sudah bertaubat tapi belum bisa menghilangkan tato, ya sudah, dia berwudu, dia mandi junub dan sebagaimana, ya sudah, biasa saja. Ya. Jadi dia banyak beristighfar kepada Allah. Kalau tidak seandainya ya, jadi harapannya ingin menghapus tato tapi tidak ada yang bisa menghapus tato, atau bisa menghapus tato cuma perlu biaya yang tinggi. Ya, dilihat dulu ya. Ini apakah orang yang masih maksiat? Kalau masih maksiat, senang maksiat, maka ya wudunya tidak sah. Allahu a'lam. Adakah hukumnya untuk para akhwat yang tidak berjamaah yang tinggal dalam satu rumah? Jazakallahu khairan. Adakah hukumnya untuk para akhwat yang tidak berjamaah? Maksudnya gimana? Hukumnya untuk para akhwat yang tidak berjamaah yang tinggal dalam satu rumah. Intinya adalah, saya tidak paham sama pertanyaan ini. Intinya adalah bahwasanya wanita itu memang lebih baik dia sholat di rumah. Apakah kalau dia berjamaah, seorang anak perempuan bolehkah dia berjamaah sama ibunya? Boleh. Ya, boleh dia berjamaah. Allahu a'lam. Apakah berwudu saat bermake up tebal sah? Berwudu saat bermake up tebal sah? Maksudnya gimana nih? Sudah pakai make up, kemudian wudu, begitu? Ya, lagi acara kundangan nih. Ya, lagi kundangan, make upnya tebal. Apakah sah wudunya? Kita Allahu alam. Kalau memang tebal di sini, maksudnya apa? Airnya tidak masuk ke kulit, ya mau tidak mau harus dihapus. Ini lagi di luar Ustaz, ya mau tidak mau. Kalahkan make upnya, wudunya harus masuk. Ya, make upnya di rumah aja sama suaminya, jangan sama orang lain. Ya, jadi dia berwudu. Ya, kalau memang make upnya ini ternyata dalam penelitian, ternyata pupur yang saya kenakan ini, kalau saya masukkan saya kenakan airnya nyentuh kok ke kulit, sama seperti model cilak. Ya, seperti cilak. Ya, itu bolehkah? Boleh, asalkan memang airnya meresap ke dalam kulit. Tapi kalau ternyata menghalangi kulit, maka wudunya tidak sah. Maka sama seperti make up juga. Kalau make up tebal di sini menghalangi wudunya, bahkan mungkin sebagian kita karena sudah tebal make upnya, ya, ini kalau wudunya akhirnya mengambil setengah-setengah begini. Ini juga tidak boleh, memenangkan make upnya daripada wudunya. Ya, maka lihat ini masuk apa enggak airnya. Kalau masuk, wudunya sah. Kalau enggak masuk, ya mau enggak mau make upnya yang dibongkar. 1 juta ini Ustaz, Masya Allah. Ya, make upnya yang harus kalah. Ya, Allahu a'lam. Bagaimana hukum sholat di kediaman keluarga yang non muslim? Apakah sholat sah? Sah. Ya.
cari ruangan yang kosong, yang kira-kira di sana tidak ada patungnya dan sebagainya. Ya, cari ruangan, ya kan biasanya dalam rumah orang Hindu kan ada patung dan sebagainya, foto. Ya usahakan cari ruangan yang kosong. Ya, kita juga kadang-kadang kos-kosan ada puranya, boleh kata sholat di sana di dalam kos-kosan tersebut boleh. Ya tidak ada yang melarang. Yang tidak boleh jangan mencari-cari. Sholat ke dalam pura boleh apa enggak? Ini namanya mencari-cari. Ya, jadi hukum sholat di kediaman orang non muslim sahkah? Allahu alam, terhitung sah. Allahu alam.